Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kebaikan, sahabat Darut Tanzil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap amal perbuatan manusia baginya satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, bahkan sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajziyu bih, kecuali puasa akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Dan innahu taraka syahwatahu, karena seseorang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan juga minumannya, min ajli, karena aku. Sahabat kebaikan, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, tamu yang istimewa, bulan suci Ramadan. Salah satu fadilah, keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah ketika seorang hamba melakukan amal solih, amal kebaikan di bulan suci Ramadan, maka pahala-pahala kebaikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang Al-Fakir baca di permulaan, bahwa puasa itu pahalanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi daripada amalan-amalan solih yang dilakukan selain daripada puasa. Bahkan Allah katakan, wa ana ajziyu bih, dan akulah yang akan membalasnya. Sahabat kebaikan, sahabat Darut Tanzil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa puasa ini menjadi amalan yang istimewa, yang Allah istimewakan ganjaran pahalanya? Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, karena puasa ini adalah bagian daripada kesabaran. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pastinya dicukupkan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar itu adalah bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Artinya Allah yang maha tahu seberapa besar ganjaran daripada orang-orang yang bersabar tersebut. Maka bahkan di dalam hadis pun Rasulullah SAW menyatakan bahwa puasa itu adalah separuhnya daripada kesabaran. Kenapa demikian, sahabat Darut Tanzil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita ketahui bahwa sabar itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Di dalam ibadah puasa kita menghadapi 3 kesabaran tersebut. Ketika dalam berpuasa kita diuji, kita diperintahkan untuk bersabar dalam ketaatan, kita diperintahkan untuk menahan lapar dahaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian juga kita dituntut untuk bersabar apa? Bersabar dalam menegakkan, mendirikan sholat qiyamul lail. Kemudian juga kita dituntut untuk bersabar apa? Bersabar untuk menahan anggota badan kita daripada apa? Daripada melakukan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan yang haram, ini pun diuji ketika kita berpuasa.
Bagaimana perkara-perkara yang haram ini dituntut dari diri kita untuk menjauhinya. Begitupun sahabat dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketika kita puasa, kita dituntut untuk apa? Untuk menahan lapar dan dahaga. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita puasa Ramadan. Kemudian selain daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminkan ganjaran pahala yang begitu berlimpahnya bagi orang-orang yang berpuasa dan berpuasa dijalankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya mengandung kesabaran sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sahabat Darut Tanzil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu langkah persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan yang suci, bulan mulia, bulan suci Ramadan? Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, tamu mulia, tamu yang kita istimewakan. Yang pertama adalah persiapan jasadiah kita, persiapan fisik kita. Bagaimana dari bulan Sya'ban ini kita persiapkan fisik kita, kita jaga pola makan kita jaga pola tidur kita, sehingga ketika kita siap memasuki bulan suci Ramadan, fisik kita, anggota badan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sahabat Darut Tanzil, persiapan yang kedua adalah persiapan ruhiyah. Apa itu yang dimaksud dengan persiapan ruhiyah? Persiapan ruhiyah adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Kita persiapkan bagaimana ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan ini agar betul-betul kita jaga. Sholat 5 waktu kita pastikan jaga betul. Sehingga nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, kita tinggal menghiasi hari-hari dengan amalan ibadah sunnah yang Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian kita juga perlu untuk mempersiapkan ruhiyah kita dengan jalan apa? Dengan jalan memperbaharui niat kita, memperbaharui kualitas hati kita, agar bagaimana ketika puasa yang kita jalani, amal ibadah yang kita jalani di bulan suci Ramadan, betul-betul semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Darut Tanzil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian persiapan yang ketiga untuk kita menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan fikriyah. Apa itu yang dimaksud dengan persiapan fikriyah? Persiapan fikriyah adalah persiapan yang sifatnya ilmu. Bagaimana sebelum kita menyambut, datang, hadir di bulan suci Ramadan, atau bulan suci Ramadan hadir dalam kehidupan kita, yang perlu kita siapkan adalah bagaimana agar fikih, bagaimana agar amalan itu, landasan pekerjaan itu ada dasar ilmunya. Makanya yang kita perlu persiapkan adalah belajar fikih puasa, kemudian juga belajar fikih zakat, kemudian amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan yang lainnya. Bagaimana kita beriktikaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita ini bertilawah Al-Quran, tilawah yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah kiranya yang penting untuk kita siapkan. Salah satu hal yang kita anggap paling penting untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmu kita, persiapan fikriyah kita, sehingga Ramadan yang akan kita jumpai ini betul-betul bulan suci Ramadan yang berkualitas, bulan suci Ramadan yang kita isi dengan maksimal ibadah, bulan suci Ramadan yang harapannya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kebaikan, sahabat Darut Tanzil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian persiapan yang keempat adalah persiapan maliyah. Apa itu persiapan maliyah? Ini adalah persiapan yang bisa dikategorikan utama, penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan semenjak dini di bulan Sya'ban, di bulan-bulan sebelumnya, untuk kemudian ketika masuk di bulan suci Ramadan kita siap untuk banyak beramal, yaitu persiapan maliyah, persiapan harta kita. Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas,
Sahabat Ibnu Abbas ini pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bermurah hati, orang yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Yang paling dibuktikan oleh Rasulullah SAW, kemurahan hati Rasulullah SAW, kebaikan hati Rasulullah SAW itu adalah beliau lebih ketika berada di bulan suci Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya di setiap malam di bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Fayudarisahu al-Qur'ana. Malaikat Jibril kemudian mengajari Al-Quran kepada Rasulullah SAW, artinya menyampaikan wahyu. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Maka sungguh Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling bermurah hati, manusia yang paling banyak berbuat kebaikan ketika bulan suci Ramadan. Sahabat Darut Tanzil, sahabat kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan sudah di depan mata. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambutnya dengan semaksimal ibadah kita, dengan semaksimal jasadiah kita, dengan semaksimal ruhiyah kita, dengan semaksimal fikriyah ilmu kita siapkan, ilmu fikih tentang puasa, tentang zakat, tentang qiyamul lail, qiyamul ramadan, tilawah Al-Quran. Dan tak kalah pentingnya juga adalah kita maksimalkan persiapan harta kita untuk kemudian kita memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita siapkan, itu semuanya bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah istimewakan satu bulan dalam satu tahun, yaitu bulan suci Ramadan, karena di dalamnya Allah siapkan begitu banyak pahala kebaikan, begitu banyak ganjaran bagi orang-orang yang memaksimalkan ibadah di dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah pilihkan untuk usia kita disampaikan di bulan suci Ramadan, untuk kemudian ketika di bulan suci Ramadan Allah pilihkan kita menjadi hamba-hamba yang mampu untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.